Sekarang kita bahas masalah tune up teman-teman ya. Tune up itu sebenarnya fungsinya adalah mengembalikan performa dari engine yang sudah berkurang dikarenakan kotoran, dikarenakan keausan spare part, kebuntuan spare part, kebuntuan seperti filter udara yang buntu, busi yang aus, throttle body yang kotor, itu juga bisa pengaruh kepada performa engine atau dari kinerja sebuah mesin. Ya, tadi video di awal sudah dicontohkan pengguna atau penyedia layanan jasa servis itu melakukan pembersihan throttle body khususnya. Kalau kata umumnya adalah tune up, itu macam-macam metode cara. Yang pertama yang sudah disebutkan atau disampaikan tadi yang di video awal tadi, bisa menggunakan beberapa metode. Ada yang main disemprot seperti ini, mesin nyala ya, mesin nyala. Kalau yang pakai DBW ada satu orang di dalam main semprot seperti ini, digas-gas. Dia berfungsi atau bertujuan membersihkan dinding dari silinder throttle body ini, dibersihkan. Ada yang menggunakan cairan carburetor cleaner seperti ini. Ada juga yang menggunakan foam engine conditioner seperti ini, dispraykan gini ya, spraykan gini. Sudah digas-gas, sudah. Itu tidak berpotensi kalau pengguna jasa atau penyedia jasa tersebut tidak mempunyai scanner yang support, itu tidak berpotensi untuk RPM-nya naik turun, karena pembersihannya juga menurut saya kalau dibersihkan seperti itu aja kurang maksimal. Jadi tidak perlu di total running lah ibaratnya teman-teman. Nah, terus metode yang kedua adalah pembersihan menggunakan kain lap bersih ya, ini yang sering dipakai juga. Tapi kalau metode seperti ini kemungkinan besar teman-teman harus menggunakan ini scanner untuk reset atau throttle learning dari throttle bodinya. Kalau tidak gitu bisa menyebabkan throttle-nya atau gasnya terlalu tinggi dan turunnya lama atau bandang ibaratnya. Jadi ini dikasih cairan, tetap dua cairan ini, pakai yang foam atau yang cleaner, dibasahi, terus dilap-lap seperti ini. Ya, ini lebih bersih daripada yang pakai spray tadi. Ya, dengan catatan lebih bersih daripada yang menggunakan spray tadi. Yang spray seperti aja tanpa dilap-lap, ini lebih bersih pakai kain majun yang dikasih cleaner terus dilapin ini. Ya, cuman masalahnya kalau yang pakai majun aja, yang bagian dalamnya throttle body itu tidak terjamah atau tidak terlihat terpantau bersih apa enggak. Yang lebih pasti, yang lebih oke adalah dibongkar throttle-nya. Habis ini biar dibongkar sama teman-teman untuk melihat kebersihan dari throttle bagian dalam. Ya, ini teman-teman sudah pasti lihat sendiri ya. Tadi sudah pakai majun, sudah pakai kain bersih atas bawah ya, nanti dilihat bagian dalamnya sebersih apa, apakah memang benar-benar bersih, apakah ada yang terlewati kebersihannya. Jadi kita tunjukkan 3 metode cara yang dilakukan sama pengguna jasa servis atau penyedia jasa servis atau bengkel. Ini biar dibuka dulu. Oke, sudah terlepas ya. Nanti sudah dilap, sudah disemprot juga seperti ini. Jadi ada yang kurang bersih ya teman-teman di sisi dinding yang sini. Karena kenapa? Tidak terjamah sama jari kita. Ya, ini. Jadi lebih baik sebenarnya adalah dicopot seperti ini, kita bisa membersihkan detail. Nah, terus teman-teman juga kalau mau bersihkan ini, hati-hati jangan sampai nyemprotnya itu
ke ujung dari dinding butterfly atau scape atau valve di ujungnya sini. Karena kalau dia kena cleaner, terus cleanernya masuk ke dalam gear sini, ke dalam gear yang throttle body, bisa bikin macet, bisa bikin check engine nyala, bisa bikin keluhan waktu digas, RPM tidak naik atau macet ya. Jadi harus hati-hati yang di ujung sini, yang di jempol saya ini hati-hati dalam nyepre ya. Pembersihannya kalau sudah turun seperti ini lebih enak, tapi tetap dengan catatan harus juga nanti setelah dibersihkan seperti ini RPM-nya pasti akan jadi cenderung naik, dan itu nuruninnya tidak bisa pakai lepas kaki aja, jadi harus pakai scanner di throttle running. Nah, ini lebih detail, ujung-ujung dari butterfly, dari dinding throttle bodinya ini lebih bersih. Nanti ujung-ujung dari scape-nya ini atau butterfly-nya ini juga bisa digoyang, dibuka, dibersihkan kotoran-kotorannya ini. Nah, ini kan tadi kan tidak terjamah ya yang sini ya. Ini kan masih kotor, ini bersihkan sekalian. Lebih dibuka seperti itu. Nah, hati-hati di ujungnya sini pokoknya. Kalau saya pribadi setelah dibersihkan ujung sini saya semprot pakai lubrikan. Menjagani atau antisipasi kalau ada cleaner yang masuk ke dalam sini tidak sampai bikin masalah atau error throttle bodinya. Itu sering terjadi setelah tune up. Terus lagi teman-teman, bila melakukan spray pembersihan throttle atau ibaratnya kalau bahasa dulunya itu geber atau memasukkan cairan ke dalam throttle dan masuk ke intake, hati-hati untuk cairannya mengenai dari ujung map sensor ya teman-teman ya, karena bisa mengaruh kepada kondisi sensornya sendiri yang bikin ngaco atau tergerus dengan cairan bukan tergerus ya, terlewati, teraliri dengan cairan cleaner yang keras, sehingga ini kan elektronik jadi tidak kuat sehingga menyebabkan map sensor ini jadi rusak. Itu salah satu resikonya. Ini sudah selesai nih, sudah bersih. Ini anak-anak pakai lubrikan, rescue lubrikan, disemprotkan di ujung-ujungnya sini untuk ngulumasi, antisipasi kalau ada yang cairan tadi, cairan-cairan ini yang masuk ke sini. Nah, untuk kalau di tempat kami untuk penanganan tune up itu ada 4 pilihan ya. Nanti mungkin saya selipkan pilihan jasanya. Yang pertama adalah tune up ringan, itu pembongkaran throttle body dibersihkan seperti itu detail. Tapi beberapa mobil ada juga yang tidak bisa dibongkar, terutama yang ada ya air radiator, yang ya CV-nya yang masih pakai air radiator itu tidak di OH karena takutnya nanti airnya berkurang, jadi harus bleeding ulang lagi dan butuh waktu yang lama. Kecuali di ACC sama pelanggannya butuh waktu yang lama, enggak, monggo mau dibongkar juga bisa ya. Terus tune up ringannya meliputi juga pembersihan dari EGR sama pengecekan busi, itu tune up ringan. Setelah itu kita reset throttle learning, tune up ringan, itu harganya 250.000 di tempat kami. Di luar filter udara bila ganti, di luar busi bila aus. Kalau mau gura aja, ini dimasukin gura, terus cairan ini dimasukin ke ruang bakar, terus disedot dan dibersihkan, itu 150.000 di luar tune up ringan ini ya. Nah, paketannya kedua ada tune up injektor. Jadi injektornya tapi di mobil ini tidak dilakukan. Ini mobil saya pribadi nih, buat contoh aja buat konten. Sama injektor itu 350.000. Jadi kita buka intake-nya, dibersihkan intake-nya, terus injektornya dibuka, kita bersihkan. Tapi bersihkannya tidak metode yang pakai spray itu ya, dibersihkan biasa. Kita fokus di intake potnya. Kalau kita bersihkan spray itu ada sendiri penanganannya dan kasus-kasus tertentu aja. Terus yang ketiga pilihannya adalah tune up sama steel clap. Jadi gabungan dari tune up ringan yang ini tadi, injektor dibersihkan, clapnya dibuka, kita steel clap.
itu harganya 500.000, sama belum termasuk ya, ini belum termasuk filter udara dan busi bila keausan terjadi. Yang terakhir adalah tune up komplit style clap dan Gura engine, ini 650. Jadi tune up style clap ditambah Gura engine ya. Kalau mau Gura engine aja ya bisa 150.000, mau tune up ringan aja bisa, ini tambah ini 400.000, monggo. Itu pilihan di tempat kami ya. Dan untuk throttle itu tadi ada beberapa yang dibongkar dan tidak, tapi kalau pelanggannya mau dibongkar dan waktunya tidak terburu, monggo. Kita biasanya itu yang tidak dibongkar itu GE8, terus Frit, K24, RE3 itu jarang dibongkar, tapi kalau pelanggannya mau dibongkar ya monggo, bisa. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan, karena kemarin ada pelanggan dari Gresik tahu tune up saya seperti itu bingung dengan harga yang kemungkinan hampir sama, penanganannya beda. Kok dibongkar-bongkar seperti itu mas, kok lebih bersih penanganannya? Ya memang standarnya kita seperti itu. Ini yang saya contohkan di tune up ringan saja di mobil saya sendiri, ini mobil pribadi saya mulai agak kurang enak di nafasnya. Oli baru ganti kemarin pakai Lupromax, oli sudah enak, cuman nafasnya saja yang kurang oke. Jadi mau dibenerin mumpung ada waktu dan lebih santai hari ini, dibersihkan. Nah, setelah itu kita masukin scanner, itu sudah pasti masukin scanner, kita health check, kita baca semua data kendaraan elektroniknya, baru kita reset throttle-nya. Itu untuk penanganan tune up ringan. Nah, kalau teman-teman yang biasa mobilnya Toyota atau mobil lainnya tanpa throttle running dan tune up-nya lebih murah, yaitu mungkin penanganannya beda teman-teman ya. Kalau mobil-mobil lain kayak Avanza itu bisa dibongkar seperti itu atau bisa disemprot kayak tadi. Dia tidak perlu throttle running, tidak perlu masukin scanner, cuman main lepas kaki aja bisa. Ya itu macam-macam beda-beda daerah, beda-beda harga, beda-beda cara penanganan, beda-beda cara pengerjaan juga. Jadi tergantung teman-teman aja pilih yang mana. Kalau pengguna jasa itu soalnya tidak ada patokan, jasanya tiap bengkel beda-beda, cara pengerjaannya juga beda-beda ya, lain adang lain belalang ya, ibaratnya itu peribahasanya. Jadi seje deso mau coro ya, jadi kita harus teliti, pahami paketan mana yang diambil, apa aja yang dikerjakan, diteliti dulu, ditanyai dulu sebelum masuk dikerjakan langsung ada tagihan. Itu yang bikin kaget ya. Jadi sebelum dikerjakan minta dulu estimasi mana aja yang dikerjakan, karena untuk jasa-jasa seperti itu tidak ada patokan, tergantung daerah, tergantung pasaran, tergantung market dari bengkel tersebut. Oke, sementara mungkin itu aja yang mau tak sharingkan ya untuk konten kali ini sekitaran tune up. Semoga bermanfaat untuk memperbarui juga audio dan video yang dulu-dulu sudah pernah saya bikin tapi kurang bagus. Salam seduluran, salam pesta, terima kasih.